Halo saudaraku, selamat datang di video keempat ngajarin basic API ke mahasiswa IT yang nggak bisa coding. Jadi saya sarankan buat kalian yang baru bergabung, tonton dulu video pertamanya, oke? Karena di video kali ini kita akan koneksikan aplikasi yang udah kita buat menggunakan Node.js, Express.js dengan database. So, tunggu apa lagi? Let's go! Nah, ini baru data statik ya teman-teman. Kita tahu ini datanya baru data statik. Kita pengen ngambil datanya itu dari database. Nah, sebenarnya gue udah siapin nih datanya. Di sini gue punya sebuah database enterprise. Di dalamnya ada menu makan, terus ada pesanan. Oke, ini tabelnya maksudnya. Di tabel menu makan, gue punya beberapa data nih. Ada 10-11 data lah. Terus untuk pesanan masih kosong, karena belum ada yang pesen tuh. Di tokonya masih sepi misalkan. Nah, untuk bisa terkoneksi ke dalam database, kita butuh sebuah package lagi ya, teman-teman. Namanya itu adalah MySQL2. Kalian tinggal tekan enter untuk mencari package MySQL2 di NPM ya. Nah, ini di bagian paling atas kalian boleh klik. Untuk cara installnya, kalian bisa lihat di bagian sini. Ini NPM install MySQL2, atau kalian juga boleh kunjungi aja dokumentasinya untuk gimana cara pakainya. Nah, ini kita copy dulu, kita install dulu deh. Kita balik lagi ke terminalnya. Kita balik lagi ke codingannya, terus kalian control backtick. Nah, ini kalian boleh Ctrl C dulu untuk mematikan node mode-nya, terus kita coba clear, terus kalian paste di sini untuk install package-nya. Nah, ini tunggu sampai proses instalasi package-nya selesai. Kalau misalkan udah selesai, kita coba nodemon index.js lagi untuk menjalankan servernya. Nah, selanjutnya di sini untuk pakai MySQL2-nya, di dalam dokumentasinya ada dua cara nih, teman-teman. Kita bisa pakai promise, atau kita juga bisa pakai yang namanya callback. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang pakai yang namanya itu adalah promise. Jadi kita bisa pakai yang namanya try catch ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh import MySQL2 promise kayak gini, atau kalian juga bisa pakai cons kayak tadi. Ini di dalam configuration-nya kita tambahin aja, misalkan enterprise.js. Nah, kita panggil dulu package dari MySQL2-nya. Kalian tinggal ketik aja cons MySQL sama dengan require kayak gini. Nah, di sini masukin MySQL2, oke, /promise. Sip, selanjutnya kita tinggal koneksikan Node.js kita dengan database-nya. Dengan cara, nah ini kalian boleh copy script-nya, terus paste di sini. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja host-nya, sesuaikan dengan host yang ada di komputer kalian. Terus di sini user-nya gue pakai user root di dalam database-nya, terus database yang kalian pakai apa? Di sini gue pakai database enterprise ya, teman-teman. Nah, yang ini, enterprise. Kalian boleh ketik aja di sini enterprise. Terus kalau misalkan kalian pakai password database-nya, tambahin aja password di sini. Nah, gue pakai password-nya itu 12345. Ini password yang sangat tidak direkomendasikan. Selanjutnya, kita tinggal export nih, si connection-nya ini. Kalian tinggal ketik aja module.export. Export, kayak gini. Gimana kalau misalkan nama variabelnya jangan connection, tapi kasih dengan nama database-nya. Misalkan enterprise, kayak gini. Tinggal kita export enterprise-nya di sini. Sip, kalau misalkan kita udah berhasil melakukan koneksi ke database-nya, selanjutnya kita akan buat sebuah file di dalam folder model ya, teman-teman. Fungsinya untuk mengambil data yang ada di dalam database. Misalkan di sini adalah menu makan model. Model.js. Nah, ini untuk namanya sebenarnya bebas, terserah kalian, asalkan kalian mudah dalam membacanya, mudah dalam melakukan maintenance. Programmer lain juga nggak kebingungan gitu ketika ngelihat kode kalian. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal import aja apa yang udah tadi kita ekspor di dalam configuration enterprise-nya. Kalian tinggal ketik aja cons, terus nama konfigurasinya kita tahu ada enterprise, kita isi dengan require. Nah, di sini masukin di mana letak file configuration database-nya. Ini gue simpan di dalam folder configuration /enterprise. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah fungsi baru, misalkan get data menu makan gitu ya. Kita isi dengan arrow function kayak gini. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal pakai try catch. Ini kalau misalkan ada error, kita tangkap di sini, terus kita console.log errornya. Nah, untuk mengambil data di dalam database, caranya gimana? Nah, ini caranya ada di dokumentasinya, teman-teman ya. Kita bisa pakai yang namanya itu adalah connection query. Jadi, kalian boleh copy atau tulis manual. Nah, ini kita bisa dapat result ataupun dapat juga field-nya. Jadi, kalau misalkan kita copy deh, biar agak lama ya, teman-teman. Kita copy, terus paste di sini, terus select bintang from table yang kita punya itu apa. Misalkan tabel yang kita punya itu adalah tabel menu makan ya. Gue lupa lagi guys, sorry.
menu underscore makan. Menu underscore makan. Where name. Nah, ini di sini gua bakalan ambil semua datanya. Jadi kita nggak perlu tambahin where name-nya. Boleh kalian hapus aja. Selanjutnya, di sini kita bukan connection ya, tapi enterprise. Kita ubah dulu connection-nya jadi enterprise. Nah, karena di sini kita pakai await, artinya fungsinya kita harus ubah jadi asynchronous function. Kita tinggal tambahin aja di sini async. Jangan lupa teman-teman tanda kutipnya jangan kelewat. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal return result-nya. Kayak gini. Nah, kita akan melakukan export get data menu makannya di sini supaya bisa dipakai di file yang lain ya, teman-teman, terutama di controllernya. Kalian tinggal ketik aja module.export. Kayak gini, kita isi dengan sebuah objek, masukin nama fungsinya di sini. Kalau misalkan udah, kalian boleh copy biar nggak lupa. Terus kalian pergi ke bagian controller yang ini, terus kita panggil di sini. Kita coba const kurung kurawal, masukin nama fungsi yang tadi kalian ekspor. Terus kita isi dengan require, cari di mana model yang udah kalian buat tadi, di configuration enterprise. Nah, terus selanjutnya kita akan buat sebuah variabel di sini, const data, kita isi dengan get menu makan. Kayak gini, guys. Nah, karena dia sifatnya itu adalah asynchronous, jadi kita perlu tambahin di sini async. Terus di sini kalian tambahin await. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian harus bungkus ke dalam try catch. Kayak gini, teman-teman. Catch. Kalau misalkan ada error, nanti kita console. Log errornya. Error. Terus kita kirimin respon berupa error. Jadi kalian boleh res.status. Misalkan ini internal server error gitu ya. .json. Nah, kirimin pesannya apa? Message, misalkan .2 internal server error gitu ya, sebagai contoh. Save. Kalau misalkan kita coba save, terus kita coba konsol dulu datanya, apakah keambil atau enggak gitu ya. Console.log data. Nah, tinggal kalian coba save, terus kalian pergi lagi ke dalam Postman-nya, terus kita hit bagian get menu makan. Kita coba send. Nah, ini ternyata error, guys. Kita coba lihat apakah ada error apa. Ternyata di sini katanya await create connection-nya error. Kita coba close, terus kita pergi lagi ke bagian enterprise. Kita ubah bagian await-nya, hilangkan aja, terus kita ubah aja jadi create poll ya, teman-teman, kayak gini. Coba save, terus kita balik lagi ke sini, kita coba send. Harusnya sekarang masih error. Kita coba lihat errornya di mana. Katanya get menu makan is not a function. Kita coba lihat lagi ke sini di bagian menu controller. Get menu makan tuh dapat dari sini. Terus kita coba klik yang ini. Salah kita, guys. Harusnya kita ekspornya itu ke modelnya, bukan ke configuration database-nya. Kita hapus, sorry. Kita masuk ke dalam model, / menu makan model. Kita coba save, terus kita coba lihat hasilnya di web browser, kita tekan send, harusnya jalan. Sip, jalan. Nah, selanjutnya tugas kita adalah, oh ya, kita buka dulu terminal. Nah, katanya di sini access denied for user root. Sorry guys, ternyata di dalam database gua itu tuh nggak pakai password ya. Jadi kalian boleh hapus aja passwordnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai password, masukin aja passwordnya. Jadi kalau misalkan kita coba save, kita coba balik lagi ke Postman-nya, ke sini. Tinggal kita send. Harusnya sekarang aman ya. Terus kalau misalkan kita coba lihat di terminalnya, nah lihat di sini udah ada data yang muncul. Kita kembali lagi ke dalam controllernya, teman-teman. Yang akan kita kirimkan adalah bukan data dummy, tapi data yang diambil dari database. Jadi kalian boleh copy di sini, terus paste di sini. Kayak gitu. Nah, karena di sini key dan juga variable datanya sama, kalian bisa ketik aja kayak gini, atau tulis kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu double gitu. Kalau misalnya kita coba save, terus kembali lagi ke Postman, kita coba hit lagi API-nya. Nah, sekarang semua datanya akan muncul berdasarkan data yang kita ambil dari database. Sip, aman sampai sini, teman-teman. Nah, itu dia gimana caranya untuk melakukan get data dari database. Sip, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, kita akan buat sebuah fungsi untuk menambahkan menu makan ke dalam database. Jadi kita buat dulu sebuah fungsinya, const misalkan insert atau add menu data, menu makan. Kita isi dengan async function, nama function kayak gini, teman-teman. Oh, sorry. Oke. Selanjutnya di sini kita kembali dulu ke bagian dokumentasi dari MySQL2-nya. Ke sini kita ketik di bagian search-nya insert. Untuk mengetahui gimana sih cara insert database menggunakan library MySQL2. Kita scroll ke bawah. Ini kita copy, terus kita paste di sini, guys. Sorry, guys. Ini kurang arrow. Kayak gini. Terus kita paste yang tadi ya.
paste, terus di sini masukin query-nya. Ini kayak query MySQL biasa, insert into, nama tabelnya apa. Nah, kita tahu tabel yang kita punya itu adalah menu underscore makan. Nah, yang ingin kita tambahin itu apa? Nah, yang ingin kita tambahkan itu kolomnya apa aja. Misalkan kita tahu kita punya kolom namanya itu adalah menu, dan juga adalah harga. Harga atau price, guys. Kita coba cek dulu. Menu dan juga harga ya, karena ID itu di-generate otomatis. Terus selanjutnya, untuk value-nya, ini kalau misalkan static itu kayak gini. Nah, kita bisa bikin datanya itu menjadi dinamis. Kalian tinggal tambahin aja tanda tanya, koma, tanda tanya. Nah, jadi ini urutannya teman-teman harus sama ya. Tanda tanya yang pertama itu menu, tanda tanya yang kedua itu harga. Yang kedua, ini boleh kalian hapus. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal tambahin koma di sini, terus tambahin data yang mau ditambahinnya. Nah, kita tahu di dalam bagian controller yang ini, ketika kita menambahkan menu makan, kita punya request body ya. Gimana kalau misalkan request body-nya ini, kita kirimkan juga ke dalam modelnya yang ini. Jadi kita ekspor dulu deh modelnya ke sini, kayak gini ya. Terus kita panggil yang ini di dalam controllernya. Jadi kita balik lagi ke atas, kita tambahin aja koma di sini, paste yang tadi. Terus kalian tinggal scroll ke bawah di sini, tambahin try catch. Try catch. Kayak gini. Jadi kalau misalkan ada error, nanti ketahuan gitu ya. Console.log error. Nah, di sini baru nanti kita buat sebuah variabel, namanya itu adalah data. Kita isi dengan await. Nah, paste fungsi yang tadi, yang ada di dalam modelnya, terus masukin request body-nya di sini. Kayak gini, guys. Nah, ini karena kita pakai await, kita harus tambahin async di sini. Oke, kalau misalkan udah, ini kalian coba masukin lagi ke atas, ke dalam try-nya. Atau kita boleh coba komen dulu deh, nanti kita buka, biar lebih kelihatan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, nanti data request body-nya atau request yang dikirimkan oleh usernya akan masuk ke dalam model add menu makan yang ini. Kalian boleh kontrol terus klik untuk langsung mengarah ke modelnya, terus di bagian sini kita tangkap tuh datanya di sini. Tinggal kita tambahin aja kurung kurawal kayak gini juga bisa. Kayak gini, misalkan di sini ada menu, terus koma, apa guys? Harga ya, harga. Baru nanti kita tambahin di sini, menu, koma, harga. Ingat, ini urutannya harus sama ya, sesuai dengan yang ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini juga sama, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, terus selanjutnya kita akan langsung return aja, teman-teman. Kita return-nya itu adalah result-nya. Nah, gini. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, di bagian catch-nya kita tambahin throw error. Yang atas juga sama ya. Nah, di sini. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, nanti ketika udah berhasil diupdate, datanya itu langsung akan dikirimkan ke mana? Dikirimkan ke controllernya yang ini. Nah, akan ditangkap di sini. Jadi kalau misalkan kita coba konsol dulu datanya, log data, atau kita langsung buka aja komentarnya, ini kita nggak perlu lagi, yang ini kita hapus. Kayak gitu. Nah, terus di sini datanya kita langsung kirimkan aja deh, jangan langsung di konsol. Nggak perlu di konsol dulu, karena gue udah yakin. Paste di sini. Kalau kita coba send, nah sekarang kayaknya ada error tuh. Katanya connection is not defined. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke modelnya yang ini guys, ke bagian model, nah ini ingat, kita pakainya itu bukan connection, tapi enterprise. Jadi kita boleh ubah connectionnya jadi enterprise. Kalau kita coba save, kita balik lagi ke sini, cek send, harusnya sekarang berhasil. Save. Data yang dikembalikan itu adalah, nah kalau misalkan ada affected row, itu artinya berhasil datanya diubah atau ditambahkan. Sip, teman-teman. Kita balik lagi ke bagian menu controllernya, terus kita ubah datanya ini, kita kirimin request body-nya aja. Kayak gini, guys. Nah, jadi kita kirimin aja deh data yang udah berhasil diubahnya. Sip, aman, teman-teman. Kalau misalkan udah berhasil, untuk selanjutnya, di sini jangan lupa untuk bagian errornya, kita kirimin status internal server error. Sip. Selanjutnya, untuk update menu makanan juga sama, kita harus bikin dulu sebuah modelnya, atau sebuah fungsi di model untuk melakukan update ke database. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kita buat dulu sebuah fungsi, misalkan update data menu makan, kayak gini ya. Kita isi dengan asynchronous function, kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, kita lihat lagi di dokumentasi gimana caranya untuk melakukan update. Kalian ketik aja update. Nah, scroll ke bawah, di sini kayak biasa ada berbagai macam cara untuk kita bisa melakukan update ke database, teman-teman.
Nah, untuk update ini kurang lebih sama seperti kayak add, cuman bedanya dia punya yang namanya itu adalah parameters. Jadi kalian bisa ketik aja kayak gini, kita tambahin try untuk menangkap errornya ya, kalau misalkan ada error. Terus kalau misalkan ada error, kita console log errornya, terus kita throw errornya. Nah, nanti di sini kita akan dikirimkan berupa data yang akan diupdate, terus kita juga akan meminta ID-nya ya, teman-teman. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah coba ekspor dulu fungsi yang ini di sini. Terus kita coba panggil di dalam controllernya di sini. Nah, di sini kalian boleh scroll dulu ke atas, terus tambahin di sini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita scroll ke bagian update menu makan, kita tambahin async function di sini. Terus jangan lupa kita pakai yang namanya itu adalah try catch untuk menangkap kalau misalkan ada error. Nah, di sini. Kalau misalkan ada error, kita console log errornya kayak gini, terus kita respon statusnya internal server error. Sip, tinggal yang ini kita coba ke atasin dulu. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan ambil datanya, kita buat const data, kita isi dengan, nah ini fungsi update data dari modelnya. Kita scroll ke atas, yaitu yang ini ya, update data menu makan. Jadi kalian boleh copy paste di sini. Nah, di sini ada dua parameter yang dikirimkan. Pertama, itu adalah request body-nya. Request titik body. Nah, kayak gini. Terus parameter yang kedua, kita butuh request titik params. Kayak gini, teman-teman. Sip, kalau misalkan udah, ini boleh kita cut. Kayak ini boleh hapus saja deh. Nah, ini boleh kita cut. Terus kita kembali lagi ke bagian model, yang ini. Terus kita paste di sini. Oke, jadi kita pindahkan ya. Jadi kita punya ID. Ini kita ubah jangan ID tapi params deh. Params. Terus ini kita nggak perlu request. Hapus saja requestnya. Ini juga hapus. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, kita buat sebuah variabel baru. Namanya itu adalah SQL. Kita isi dengan query yang akan kita eksekusi. Nah, query untuk melakukan update, kita bisa tulis aja kayak gini. Update menu underscore makan, set menu sama dengan tanda tanya, koma, harga sama dengan tanda tanya, terus kita tambahin where ID sama dengan tanda tanya. Nah, di bawahnya kurang lebih sama, kita buat const, terus kita isi dengan array, di sini ada result, terus kita juga punya yang namanya fields. Kita isi dengan await enterprise titik query. Oke. Nah, query di sini dia masukin SQL-nya apa? SQL atau query yang mau dieksekusi. Terus yang kedua adalah value-nya. Value-nya kita isi dengan array. Kita tahu untuk menunya kita ngambil dari sini. Jadi kalian boleh ketik aja menu, koma harga, koma ID. ID-nya yang ini. Jadi menu ini ngambil dari sini. Harganya ini ngambil dari sini, ID-nya ini ngambil dari sini. Kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal return aja, kembalikan aja data yang berhasil di-update-nya, result-nya kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, kita kembali lagi ke bagian controller. Nah, di sini kita tinggal kirimin aja datanya. Jadi kalau misalkan berhasil, nanti langsung aja kirimin data yang dikirimkan oleh usernya. Nah, kita tahu di dalam database kita punya sebuah data ayam gurih yang baru saja kita tambahkan. Misalkan ayam gurihnya ini kita pengen edit datanya. Misalkan jadi ayam gurih level 2 gitu ya. Nah, ini ID-nya 35. Jadi kita bisa tulis aja di postman-nya itu kayak gini. Di bagian update data, kita tambahin yang namanya ID. ID-nya itu 35 ya. Nah, terus kita ubah menunya itu jadi ayam gurih level 2 misalkan gitu ya, untuk harganya jadi 16.000. Tinggal kita coba send, kita lihat ayam gurih level 2 harganya 16.000, data berhasil diubah. Sip. Kalau misalkan kita lihat di dalam database harusnya ini jadi berubah tuh. Kita coba refresh. Nah, jadi berubah. Sip, artinya fungsinya udah jalan, udah aman. Sip, itu untuk fungsi update. Selanjutnya, kita akan mengubah bagian ini, jangan lupa pakai await ya. Await. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan ubah bagian delete. Untuk delete juga sama, kurang lebih sama ya. Kita bikin dulu nanti sebuah fungsinya di dalam model. Di sini misalkan const delete apa nih? Data menu makan. Ini nama fungsinya sekali lagi terserah kalian. Kita isi dengan arrow function kayak gini. Oke, di sini kita pakai try. Terus kita di bawahnya ada catch. Untuk apa? Untuk menangkap error ya. Kalau misalkan ada error nanti ketahuan. Nah, kita coba console.log. Kalau misalkan ada error, terus di sini kita throw error.
Nah, untuk melakukan delete data, kita butuh sebuah ID, jadi kita boleh tambahin aja di sini params gitu ya. Kayak gini, terus kita ketik aja di sini buat variabel baru, const ID, kita isi dengan params. Kayak gini. Terus variabel yang kedua itu adalah query SQL-nya. Kalian bisa ketik const SQL, kita isi dengan delete from menu from, guys. From, gini, from menu underscore makan, where-nya kapital guys, biar konsisten. Where ID sama dengan tanda tanya. Selanjutnya, kita tinggal ketik kayak gini, const array result, yang kedua itu adalah fields. Kalian sebenarnya nggak butuh field juga, boleh sih dihilangin. Nah, terus kita isi dengan await, panggil konfigurasi database-nya yaitu enterprise.query. Nah, di parameter yang pertama itu adalah SQL yang akan dieksekusinya. Jadi kalian boleh ketik aja di sini SQL, lalu parameter yang kedua itu adalah nilainya. Nah, di sini kita punya ID, jadi kita akan menghapus ID tertentu, tambahin ID-nya di sini. Sip, ini jangan lupa salah gua guys, harusnya const ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita return result-nya. Nah, ini kenapa dia error tuh? Karena di sini kita perlu tambahin yang namanya async. Nah, jadi aman ya. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian copy, tambahin koma, paste di sini. Nah, tinggal kita panggil di controller-nya. Nah, kita pergi ke bagian controller yang ini, terus kita panggil dulu fungsinya di atas. Kayak gini. Scroll ke bawah, di bagian delete, kita bikin try catch lagi. Catch, kayak gini. Error. Terus kita konsol kalau misalkan ada error. Terus kita restatus internal server error kalau misalkan ada error. Tapi kalau misalkan ada data yang di-delete, artinya kan berhasil tuh. Ini kita boleh pindahin ke atas, kayak gini. Nah, di sini yang pertama kita buat sebuah variable, namanya itu adalah data. Kita isi dengan await. Nah, nama fungsi untuk delete data di modelnya tadi apa? Delete menu makan ya. Delete data menu makan. Terus kita juga akan kirimin sebuah parameters. Jadi di sini kalian ketik aja request.params. Oke, ini kalian boleh hapus. Nih, ini lihat dia error lagi. Kenapa? Karena kita harus pakai async function guys. Nah, untuk datanya kita boleh hapus aja deh. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya kita coba cek lagi apakah ada error atau enggak. Misalkan tadi ID-nya itu 35 ya, kita akan coba delete ID 35. Nah, ini ID 35 itu ayam gurih level 2. Jadi kalau misalkan kita coba hit API-nya, nah, harusnya sekarang data berhasil dihapus, terus kalau misalkan kita balik lagi ke dalam database-nya, kita coba refresh, datanya menghilang. Sip. Artinya fungsinya aman guys. Tinggal yang terakhir, ini coba teman-teman challenge ya. Teman-teman coba selesaikan untuk bagian yang satunya lagi nih, pesanan controller. Silahkan pause dulu video ini, kalau misalkan udah diselesaikan, nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke, sip teman-teman, itu dia basic cara membuat API menggunakan Node.js. Kita udah berhasil membuat API sederhana, CRUD ke dalam database, yaitu CRUD data menu makan, dan juga kita buat sebuah request method post untuk membuat sebuah pesanan baru. Nah, di video selanjutnya, kita akan membuat sebuah AI yang bertindak seolah-olah menjadi seorang waiters di dalam suatu restoran gitu ya. Jadi seolah-olah ada asisten AI di setiap tabelnya. Jadi kalau misalkan pengen nanya ada menu makan apa aja, tinggal tanya ke AI-nya. Terus kalau misalkan pengen pesan juga, nanti pakai AI-nya juga. Nah, lewat integrasi dengan API yang udah kita buat di sini. Sip, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membuat teman-teman lebih paham mengenai API. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.